Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Puspita Khairani akan menjelaskan hasil praktikum Big Data saya. Jadi setelah berhasil Jupyter Lab dibuka, saya membuat notebook ini. Saya main praktikum 1. Nah, di sesi ini itu saya buat sesi kerja start dengan namanya unit P1 sleep profiling, supaya bisa mulai analisis data pakai PySpark. Nah, setelah itu saya tampilkan stock versinya sama nama aplikasinya ini untuk memastikan sesinya itu udah aktif gitu dan siap digunakan. Nah, berikutnya di sini itu saya generate data dummy sebanyak 200.000 yang kolomnya itu ada date, ada user ID, the country, URL, status, rights. Lalu hasilnya itu saya simpan di folder ini, home Java data raw clicks gitu. Dalam formatnya itu CSV. Ini formatnya CSV. Nah, berikutnya setelah datanya tersimpan, nah itu saya baca kembali file CSV-nya ke dalam data frame yang namanya itu data frame ini raw. Lalu saya cek untuk total barisnya berapa, total kolomnya berapa. Nah, terakhir itu saya tampilkan 5 baris pertamanya aja. Nah, di sini outputnya itu kan ada tuh total barisnya 200.000, total kolomnya 7.000. Nah, ini dari 5 baris pertama tuh contohnya kayak ini nih, isi datanya. Nah, berikutnya ini tuh saya tuh mendefinisikan skemanya itu secara manual biar setiap kolom itu punya tipe datanya. Jadi ID itu di sini tipenya long, date itu date, user ID pakai integer, untuk country-nya string, URL-nya string, status integer, bytes itu integer. Lalu ditampilkan lagi gitu untuk memastikan kolomnya udah sesuai atau belum. Nah, di sini udah sesuai ya, sama seperti yang kita inputkan di sini. Nah, kalau di bagian ini saya mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyimpan data frame ke format quad namanya. Jadi saya ambil waktu mulainya itu dari T0, lalu tulis data row 2 ke folder yang ini nih, ke folder dengan modenya itu alphabet. Nah, setelah selesai saya ambil waktu selesainya T1 dan hitung selisihnya untuk tahu berapa detik proses penulisan berlangsung. Jadi prosesnya itu outputnya di sini 1,36 detik. Nah, di bagian ini itu saya buat untuk membandingkan ukuran file CSV-nya sama Parquet-nya. Jadi di sini tuh saya cetak hasilnya itu berupa ukuran masing-masing format, rasio kompresinya dan persentase penghematan uang penyimpanan setelah dikonversi ke Parquet. Nah, dari hasilnya itu, nah ini nih, kalau ukuran CSV-nya itu sekitar 8,6 MB ini, sedangkan versi paketnya itu hanya sekitar 3 MB. Jadi artinya itu kalau format paket itu jauh lebih efisien ukuran datanya, jadi hampir 3 kali lebih kecil gitu. Nah, di sini tuh jadi untuk menunjukkan
keunggulan paket dalam kompresi dan efisiensi penyimpanan gitu dibandingkan kalau kita pakai format CSV. Nah, sini lanjut ke bagian yang ini. Nah, ini saya itu buat folder baru, namanya tuh quarantine. Direktorinya masih sama ya, direktorinya di sini. Lalu lanjut di sini itu saya buat atau ambil gitu ya, Spark session baru dengan namanya ini read packet bronze gitu. Lalu sama baca di dari folder yang ini yang udah disimpan sebelumnya dalam format paket. Nah, terakhir itu saya hitung dan tampilkan jumlah total baris data yang ada di layer bronze untuk memastikan proses bacanya itu berhasil. Nah, total record di bronze itu sama ya, 200.000, sama kayak data dummy yang tadi kita generate. Nah, berikutnya di bagian ini saya gunakan untuk memisahkan data yang bad dan data yang good. Nah, pertama itu dari tiap kayak kategorinya gitu. Kalau yang bad itu saya tambahkan kolom reason itu yang berisi alasan kenapa ya si baris itu dianggap buruk. Nah, ini ada kriterianya. Jadi kalau user ID-nya kosong, terus statusnya itu keterangannya bit di luar rentang 200 sampai 15 itu bit status. Lalu ada URL, kalau URL-nya kosong, sama kalau bytes-nya itu negatif. Nah, setelah itu saya ambil hanya baris yang punya alasan record, sisanya saya simpan sebagai data yang good gitu dengan operasi left anti join. Nah, ini left anti join. Nah, terakhir itu saya tampilin jumlah masing-masing, berapa banyak data buruk dan data baik yang ditemukan. Jadi di sini untuk data buruknya ada 40.000 ya, sisanya itu dikategorikan sebagai data baik ya. Nah, di tahap yang ini saya menyimpan hasil pemisahan data yang tadi itu, data yang tergolong buruk, jadi saya tulis ke folder yang ini, klik bad gitu. Sedangkan data yang bersih itu saya simpan di folder yang berbeda. Nah, keduanya ini sama-sama disimpan itu dalam format paket, modelnya juga sama-sama overwrite gitu, supaya file lama itu ditimpa kalau emang udah ada. Nah, terakhir itu print 7 data buruk tersimpan di quarantine. Jadi ini tampilkan pesan konfirmasi aja kalau misalkan datanya itu udah tersimpan. Nah, di sini bagian ini tuh saya gunakan untuk membuat rekap alasan data buruknya. Jadi pertama itu dikelompokkan ya, group by dikelompokkan berdasarkan ini kolom reason. Lalu hitung kayak berapa banyak baris yang termasuk dalam tiap kategori error menggunakan count. Hasilnya itu lalu ditampilkan layar ini lewat di show gitu. Setelah itu saya simpan rekap tersebut sebagai file CSV. Nah, ini ke kapatnya ini. Nah, ini error manifest CSV gitu, dengan dengan header dan hanya satu file output aja. Terakhir itu menampilkan pesan konfirmasi kalau si error manifestnya itu udah kesimpan. Nah, error manifest tersimpan di pathnya.
report gitu, laporan ringkas dalam format JSON untuk mencatat hasil proses data quality-nya. Jadi pertama itu saya hitung total baris input dari data bronze, lalu jumlah total tadi ya data buruk sama data baiknya. Nah, semua nilai itu kemudian saya simpan dalam dictionary ini report lengkap dengan nama tahap prosesnya. Stage-nya ini P2 data quality gitu. Kalau yang tadi kan ini ya, terus timestamp-nya serta error rate sampai success rate-nya itu untuk hasil perbandingannya. Dan terakhir tuh simpan file report ini tuh ke Miran report P2 JSON gitu, dan tampilkan langsung di terminal dalam format JSON yang rapi. Jadi kalau JSON-nya itu nanti kayak gini nih tampilannya. Kita lanjut ke yang kesini. Untuk di tahap yang ini saya itu melakukan proses agregasi data bersih dari layer silver. Nah, pertama itu saya buat Spark sessionnya gitu yang baru. Nah, ini namanya aggregate silver data. Lalu baca dengan dari file paketnya dari ini tadi yang data bersih ya. Setelah itu saya ubah kolom data itu ke format MD gitu, agar benar-benar bertipe date gitu, supaya bisa dikelompokkan berdasarkan tanggal. Nah, kemudian saya lakukan grouping berdasarkan tanggal, ini date sama country gitu. Lalu hitung dua hal yang saya hitung itu total berapa bytes yang ditransfer sama jumlah event dari ID-nya ini. Nah, terakhir itu hasil agregasi itu saya tampilkan 10 baris pertamanya aja untuk mastiin prosesnya itu berjalan dengan benar. Nah, ini prosesnya, outputnya. Lanjut, nah ini tuh saya menyimpan hasil agregasi tadi ke folder ini ya, folder data code quick daily sebagai layer code. Data itu ditulis dalam sama formatnya paket dengan mode override supaya filenya ditimpa jika sudah ada. Selain itu saya juga menambahkan opsi ini partition by, terus dalam itu ada date agar data otomatis dipisahkan berdasarkan tanggal gitu. Jadi proses pembacaan itu dan analisis data per harinya itu nantinya jadi lebih cepat gitu dan efisien. Nah, terakhir di tahap yang ini itu saya baca lagi data gold dari folder yang ini yang quick daily tadi, lalu daftarkannya itu sebagai temporary view itu namanya itu quick daily, agar bisa dianalisis menggunakan SQL query di Spark. Dan saya jalankan query untuk menghitung total event, total bytes, dan rata-rata event harian
per negaranya. Di sini nih, ini kan query-nya yaitu select country, terus saya tampilkan hasilnya itu 20 garis pertama tanpa pemotongan teks, tanpa pada kolom. Nah ini tampilkan country, total event, total bytes, sama rata-rata daily events-nya. Baik, itu merupakan hasil praktikum big data saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.